Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar teman-teman sahabat Alif semuanya? Nah, semoga teman-teman sahabat Alif, ayah serta bunda diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala sesuatu yang dikhawatirkan dari perkara dunia dan akhirat. Amin. Nah, sekarang Kak Fitra pengen cerita tentang Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil. Tapi sebelum itu, masih ingat nggak ya teman-teman sama keluarga Nabi Muhammad? Masih ingat nggak? Masih kan? Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah, itu keluarga Nabi. Oke, sekarang Kak Fitra mau mulai ceritanya. Pada waktu kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai ceritanya ya. Nabi Muhammad sebagai yatim piatu, bagaimana ya masa kecil Nabi Muhammad? Yuk kita mulai. Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Saat itu Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Jadi pas lagi Nabi Muhammad dilahirkan, beliau itu diasuh oleh ibu susuan. Ibu susuan itu namanya Halimatus Sa'diyah. Terus dibawa ke kampungnya. Dibawa ke kampungnya Halimah. Karena pada waktu itu di Mekah itu banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Dikhawatirkan Nabi Muhammad itu tertular penyakit. Nah, makanya Nabi Muhammad itu dibawa ke kampung Ibunda Halimatus Sa'diyah supaya Nabi Muhammad itu sehat di sana. Nah, kita mulai ceritanya. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Nah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah saat itu berusia 5 tahun. Tuh, betapa gembiranya hati Ibunda Aminah. Nabi Muhammad kembali ke pelukannya. Terus Ibunda Aminah sering bercerita tentang ayahnya, yaitu siapa namanya? Ayah Abdullah. Nah, Nabi Muhammad pun senang sekali ketika Ibunda Aminah mengajaknya ke Yasrib. Ngapain ke Yasrib? Yaitu ke tempat makam ayah Nabi Muhammad SAW. Apa sih makam? Makam itu kuburan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu di dalam kandungan ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal. Nah, namun dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibundanya sakit. Ibunda Aminah sakit. Tak lama Ibunda Aminah sakit, lalu beliau pun meninggal dan dimakamkan di Abwa, dikuburkan di Abwa. Jadi Abwa itu kota antara Mekah dan Madinah. Nah, Nabi Muhammad sedih. Kak Fitra juga sedih nih ceritanya. Beliau menjadi anak yatim piatu. Tuh. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakek Abdul Muthalib sakit dan juga kakeknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya tadi ya? Siapa? Abu Thalib. Pinter semuanya. Nah, Nabi Muhammad rajin bekerja. Setiap hari beliau mengembalakan domba-domba pamannya untuk membantu pamannya. Nah, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak sama pamannya untuk berdagang. Berdagang kemana? Ke Syam. Nah, Nabi Muhammad berdagang ke Syam dan pada waktu mau sampai ke negeri Syam, Nabi Muhammad dan rombongannya itu berhenti di suatu kampung. Nah, di suatu kampung itu terdapat seorang pendeta.
atau iya pendeta. Nah, pendeta itu menjamu keluarga Nabi Muhammad, menjamu rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tinggal di luar, tidak masuk ke dalam karena pamannya ingin berbicara sama pendeta itu. Jadi pendeta itu ngajak pamannya berbicara. Dia bertanya pendeta itu siapa yang di luar itu? Katanya, itu anakku katanya. Terus kata pendeta itu, masa bener anakmu? Oh, yang di luar itu? Iya, itu anakku. Maksudnya anak dari saudaraku. Jadi aku menganggapnya sebagai anak. Oh gitu katanya. Nah, lebih baik kalian tidak melanjutkan perjalanan, kata pendeta Bukhairah itu. Memangnya kenapa? Karena anak yang di luar itu dia memiliki tanda-tanda kenabian. Akhirnya setelah itu pamannya itu bilang kaget dia. Pamannya itu kaget dan akhirnya dia tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam dan pulang ke rumah, dan pamannya sangat menjaga Nabi Muhammad agar tidak dijahati oleh orang-orang. Nah, sampai sini ceritanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke? Semoga teman-teman sehat selalu dan rajin belajar ya. Semangat belajarnya. Oke, Kak Fitra tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.